Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Azra Kamila Peters dengan NPM 110110-2015. Saya akan menjelaskan tentang salah satu teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara, yaitu ada yang namanya teori asuransi. Nah, sebelum kita memasuki apa itu penjelasan terkait teori asuransi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak sendiri. Jadi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikulir atau warga negara kepada sektor pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Berkenaan dengan hal ini, dalam mencari dasar pembenar terhadap pengenaan atau pemungutan pajak oleh negara, lahirlah yang namanya teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara atau yang biasa disebut oleh Rex filosofis dari ahli-ahli. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang melahirkan teori-teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara yang pertama adalah, mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat? Lalu yang kedua adalah atas dasar apa negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari rakyatnya? Berkenaan dengan hal ini, lahirlah salah satu teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara yang dikemukakan oleh Romat Sumitro, yaitu yang bernama teori asuransi. Jadi sesuai dengan namanya, teori asuransi ini mengibaratkan pajak sebagai suatu premi asuransi atau perjanjian asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena setiap orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Nah, dalam teori ini sebenarnya didasari oleh kewajiban negara untuk melindungi warganya. Dalam teori ini, pajak disamakan dengan premi asuransi atau pembayaran asuransi atau perjanjian asuransi, lalu pembayar pajak atau wajib pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi, ya ini pihak tertanggung sebagai pihak tertanggung, lalu negara sendiri disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi atau yang menerima pembayaran dari premi asuransi ini tersendiri. Nah, namun, teori ini sekiranya sudah lama ditinggalkan karena banyak ahli yang menyimpulkan bahwa teori ini tidak lagi relevan. Karena yang pertama, dalam perjanjian asuransi sendiri, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi ini terjadi secara langsung, di mana perlindungan kepada tertanggung oleh penanggung ada karena terjadi pembayaran premi. Jadi, karena adanya pembayaran premi, muncullah hubungan antara si tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi. Sedangkan dalam konteks pemungutan pajak sendiri, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak dan tidak memandang bulu. Nah, intinya dalam pajak tidak ada prestasi dan kontraprestasi langsung seperti halnya yang terkandung dalam perjanjian asuransi. Lalu untuk alasan kedua, dalam perjanjian asuransi dikenal dengan yang namanya evenement atau yang diartikan sebagai peristiwa yang menurut nalar manusia ini tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya dan kalaupun dapat diperkirakan kapan terjadinya ini, tidak dapat diperkirakan secara tepat begitu kapan terjadinya. Misalkan bencana alam yang semua orang tahu akan terjadi namun tidak dapat ditetapkan kapan tepatnya kejadian alam ini akan terjadi begitu. Dan kalaupun terjadi, kejadian-kejadian ini cenderung merugikan dan tidak diharapkan oleh manusia. Nah, mungkin dalam hukum perjanjian ini, evenement dapat disamakan dengan force majeure atau impediment beyond control. Maka dari itu, adanya pembayaran premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk mendapatkan perlindungan otomatis oleh penanggung dan di sini sifatnya wajib. Sedangkan dalam konteks pemungutan pajak sendiri, negara tidak memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami wajib pajak. Jadi, walaupun dikenal dengan adanya praktik ganti rugi, namun penggantian rugi ini cenderung tidak dilakukan oleh negara, melainkan oleh pihak-pihak yang berhubungan secara langsung oleh, pihak yang terkena kerugian, seperti itu. Nah, dalam kasus di mana negara memberikan ganti rugi sendiri, hal tersebut tidak bersifat wajib dan atau dilakukan karena adanya hubungan langsung antara negara dan wajib pajak. Jadi tidak bersifat wajib karena tidak ada hubungan langsung antara negara dan wajib pajak, di mana negara tidak ada
kewajiban untuk membayarkan ganti rugi kepada wajib pajak, seperti itu. Dan untuk alasan selanjutnya, dalam perjanjian asuransi sendiri, penanggung memberikan ganti rugi langsung untuk tertanggung karena haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar atau yang tidak bisa diprediksi seperti evenement di sebelumnya. Sebaliknya, hak penanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi evenement. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik secara langsung antara penanggung dan tertanggung sehingga menimbulkan manfaat yang juga dapat langsung dirasakan jika terjadi evenement. Jadi, dalam asuransi ini ada hubungan timbal balik secara langsung, maka dari itu menimbulkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung juga saat terjadi evenement. Namun, dalam konteks wajib pajak, dalam konteks pemungutan wajib pajak sendiri, wajib pajak tidak dapat merasakan secara langsung manfaat yang didapat karena membayar pajak. Misalkan, saya sebagai wajib pajak tidak dapat melihat kemana pajak yang saya bayarkan secara langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur tertentu yang mana, sebab sifat dasar pajak itu sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan timbal balik antara wajib pajak dan negara, sehingga tidak dapat menimbulkan manfaat yang terjadi secara langsung. Nah, karena demikian, jika kita menerapkan teori asuransi ini, maka negara memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah ganti rugi kepada wajib pajak jika terjadi event seperti kematian, kerusakan kendaraan, atau kerugian-kerugian lainnya yang secara normal dapat diklaim ganti rugi atas kerugiannya dalam perjanjian asuransi. Hal ini dikaitkan lagi sebenarnya dengan sejauh apa asuransi yang dimaksud oleh Romat Sumitro dalam teori asuransi ini. Dalam kenyataannya, negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi evenement. Justru untuk pajak, sejatinya tidak dapat mengharapkan diterimanya suatu imbalan secara langsung. Terlebih, jika kita menerapkan sistem pemungutan pajak seperti asuransi, maka akan membutuhkan banyak sumber daya manusia dan material untuk menjalankan proses pemungutan pajak. Sebab dalam pemungutan premi asuransi, tiap-tiap agen pemungut premi asuransi ini akan diberikan kewajiban untuk menagihkan bayaran kepada tiap-tiap nasabahnya, tiap-tiap tertanggungnya seperti itu. Nah, jika kita menerapkan pemungutan asuransi ini secara langsung dengan pemungutan pajak, maka akan dibutuhkan banyak sumber daya, lalu akan terjadi pembengkakan di kebutuhan materialnya juga seperti itu. Nah, maka dari itu, teori ini tidak dapat diterapkan karena akan berpotensi untuk tidak memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith atau yang biasa disebut dengan the four maxim, yaitu economic of collections, di mana sejatinya bahwa proses pemungutan pajak ini harus memungut biaya atau biaya pemungutan pajak ini harus lebih kecil daripada penerimaan pajak yang didapatkan melalui proses pemungutan pajak. Oleh karena itu, karena banyaknya kelemahan dalam relevansi penerapan langsung terhadap pajak, teori asuransi ini akhirnya ditinggalkan dan ahli-ahli akhirnya menemukan teori-teori lanjutan yang sekiranya lebih relevan terhadap pembenaran pemungutan pajak oleh negara. Sekian untuk pemaparan terkait teori asuransi yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan pengucapan yang saya ucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.